Ya, oke. Ya, Lydia. Iya, Taufik. Ya, tadi kan kita sudah bahas tuh di awal ya, bahwa hari ini tuh kita akan menghadirkan yang namanya sosok perempuan yang jago silat. Kita Jadi pernah hati-hati. diajarin ya dulu ya, Udah dasar-dasar. masih ingat belum? Dasar-dasar. Aku masih ingat tendangan. Gimana? Kalau tendangan kemarin ada tendangan sabit, tendangan T, Oh, iya. ada tendangan apa gitu. Tiga dia tendangannya ya. Iya, dasar ya, Iya. silat. Dan hari ini kemarin itu kan versi yang udah senior, maksudnya udah di atas inilah. Sekarang Kategorinya di umur berapa gitu iya, ya? dan sekarang kategorinya anak sekolahan, wanita cantik, masih muda, ya, dan beliau ini sudah banyak mendapatkan prestasi-prestasi di bidang pencaksilat tentunya. Benar sekali. Langsung saja kita sapa, sudah Ya. hadir bersama kita Trikaila Nisa Mirza. Trikaila Nisa Mirza. Halo, assalamualaikum. Namanya, Panggilannya Kaila. Oh, Kaila. Ya. Iya, tapi kalau dilihat feminim loh ya. Cantik banget kan? Kalau misalnya dia pakai baju sekolah biasa, pakai baju ini biasa nggak kelihatan kalau dia tuh seorang Jagoan silat jagoan gitu ya, Sri Kandi Minang gitu ya. Sri Kandi Minang gitu kan? Iya, ini anak ketiga. Iya. Betul. Kalau dari namanya Tri ya. Trikaila Nisa Mirza. Oke, atlet silat SMA Negeri 5 Padang. Kelas berapa sekarang Kaila? Kelas 1 SMA. Kelas 1 kelas SMA. satu, Oke. ya. Kok badannya keker ya, masih baru tamat SMP ya kemarin. Badannya ini berapa tingginya? 158. Oh, 158. Oke. Beda-beda dikit dengan Lydia. Ya? Sama. Oh, sama. Oh, Oke, baik. Kaila, kakak pengen tanya nih, kan menjadi seorang atlet silat SMA Negeri 5. Nah, menjadi atlet silat ini sejak kelas berapa atau sejak umur berapa? Aku masuk silat dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD masuk Iya. silat. Oke. Itu gimana ceritanya di awal? Apakah kamu disuruh orang tua atau kamu pengen saya pengen silat ma atau apa? Siapa gimana? Ma saya pengen silat ma. Silat gitu ya. Awalnya emang mau dari diri sendiri. Awalnya orang tua tuh nggak ngebolehin. Oh, nggak bolehin. Iya. Takut ya anak perempuannya nanti sakit atau apa, kena tinju tendang segala macam kali ya? Iya. Terus waktu bulan Agustus tahun 2021 kalau nggak salah. Masih ingat dia bulannya? Masih. Bulan Ya, Agustus. bulan aku itu. Terus barulah kakak Kela kan mau ngedaftarin silat gitu Oh, kan. kakaknya yang daftarin. Soalnya pelatih Kela nih pelatih kakak juga dulu Oh, gitu. kakak pesilat juga. Iya. Oke, terus. Habis itu dibolehin masuk silat. Oke, baik. Ini menarik sekali nih. Seorang anak yang menginginkan masuk ke pencaksilat tapi dilarang awalnya oleh orang tuanya. Iya. Boleh dong, kenapa Kaila itu tertarik untuk masuk ke pencaksilat? Betul. Kan masih banyak yang lain olahraga yang feminim misalnya gitu ya. Atau jadi model kah? Atau Olahraga, jadi apa? misalnya dia ini kan Olahraga. termasuk olahraga nih, atau dia misalnya mau berenang yang lebih cantik gitu kan, atau padel nih ya. Iya. Iya, Ya, gitu. atau nanti badminton atau apa gitu. Karena ada waktu itu lihat video kayak keren pula lah kakak nih, keren pula lah abang nih gitu. Oke. Makanya kayak pengen juga lah kayak mereka gitu. Oke. Tapi kan saya tangkap tadi kakaknya juga seorang pesilat. Iya. Nah, ini apakah juga ada bahwa Kaila itu mengidolakan kakaknya sehingga tertarik silat atau gimana? Enggak. Oh, enggak sama sekali. Enggak. Nggak ngidolain. Dia langsung jujur loh di sini. Kakak lagi nonton nggak? Enggak tahu. Dia langsung jujur nggak idolain Nanti kakaknya. malu dia nanti ya di Iya. rumah ya. Oh, ternyata kamu ngidolain saya gitu ya. Tapi dia malah mengidolakan melihat video yang lain. Iya. Video siapa emangnya waktu itu? Pokoknya muncul aja di Iya, media muncul. sosialnya kamu. Kamu lihatnya kerennya dari mana waktu itu? Dari bantingannya waktu itu. Oh, suka ngebanting berarti ya? Dari bantingannya. Kakak juga keren kalau ngebanting. Kamu udah pernah lihat Ngebanting belum piring, video? ngebanting gelas gitu ya. Belum pernah lihat ya video aku ngebanting. Belum. Tapi lebih Nggak usah, sukanya nggak usah ngebanting deh. piring, habis itu gelas gitu, kaca gitu. Gimana menurut Kaila itu? Oke, Bingung dia jawabnya bagaimana. Oke, baik. Nah, awalnya berarti karena ngelihat itu pengen masuk pencaksilat, Iya. dibolehin sama mama. Tapi Kaila pernah ini nggak sih? Kan kenapa nggak dibolehin? Kakak awalnya dibolehin. Kenapa Kaila nggak dibolehin gitu? Nah, waktu itu kata ayah aku kan, silat yang dia kira tuh kayak silat-silat kampung gitu kak, bukan Oke. silat prestasi. Oke, Kan oke. silat kampung sama silat prestasi itu kan beda. Dia takut kayak
kalau silat yang apa namanya? Kampung tuh kan latihannya malam, pulangnya Iya. jam 12 gini gitu. Makanya nggak dibolehin. Oke, oh iya dia banyak jenis-jenisnya ya. Iya. Berarti yang Kayla ambil ini jenis yang mana? Yang tradisional. Oke. Iya, berapa lama sih Kayla meyakinkan orang tua kalau sampai dapat izinnya ini Iya. berapa lama? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Aku maunya perjuangan. waktu itu dari kelas 4 SD. Oh, udah di kelas Cukup 4. lama ya. Nggak dibolehin. Habis itu baru ngomong sama kakak. Oh, Terus baru dikasih apa namanya? Izin. Iya, Nah, kakaknya ini perempuan atau laki-laki? perempuan. Oh, perempuan. Kenapa kakak dibolehin Kayla? Iya. Enggak? Kakak waktu itu awalnya ekskul di SMP. Oh, karena harus karena gitu harus. ya. Mau nggak mau harus tetap masuk gitu ya. Sementara Kayla ini memang panggilan dari hatinya. Iya. ya. Berarti waktu kakak yang mendaftarkan di kelas 6 SD itu orang tua tahu? Tahu. Tahu. Tapi gimana tanggapan orang tua? Kalau emang udah mau kali terserah lagi gitu. Iya, yang penting orang tua doain aja gitu ya. Iya, gitu tuh. Kalau yang terbaik, walaupun orang tua kita harus yakinkan kan orang tua itu kan, Vi. Betul. Ini Enggak maksudnya ya emang Aku gitu. tahu nih maksudnya Iya, maksudnya ya. yakinkan Aku tahu orang ya. tua. Jadi kalau misalnya anaknya memilih sesuatu yang baik dan kita yakinkan dengan baik, akhirnya tuh contohnya ini bisa kode ini nih ya, kode untuk siapapun yang mendengar, jadi silakan Kayla- teryakinkan. Oh iya. Kayla abis itu dibolehin kelas 6 SD itu. Oke, nah berarti latihannya di mana awalnya? Aku satu tempat latihan, nggak pernah tukar-tukar. Satu tempat sampai sekarang? Iya. ya. Wih, luar biasa. Gurunya satu aja. Iya. Berarti memang setia ini ya. Setia begitu Lydia harus setia. Iya. Dimakinkan orang tua dulu, setelah yakin Iya. baru tancap gitu Lydia. Oke, baik. Nah. Kalau pencaksilat kalau panggilan gurunya apa? Nama guru aku. Enggak, panggilannya guru atau kan kalau misalnya Pelatih. pelatih ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, berarti kamu kelas 6 SD mulai latihan, kemudian ikut-ikut ini Lomba, lomba perlombaan. udah banyak ya? Alhamdulillah udah Kak. Oke, dari kelas 6 SD kamu mulai ikut perlombaannya di umur berapa? Di umur 12 kalau nggak salah. Berarti kan kelas 6 SD. Umur kelas 6 SD itu umur berapa? Kita tanyanya ke kelas aja biar mudah Kelas, kali iya. ya. Jadi kalau misalkan kamu mulai itu 6 SD. Iya. Nah, mulai lombanya Iya. itu kelas berapa? Ikut perlombaan pencaksilat. Dari kelas 6. Oh, langsung. Udah langsung mulai. Oh, berarti kamu latihan berapa ini baru kamu meyakinkan diri untuk ikut lomba? Aku latihan 4 bulan kalau nggak salah. Habis itu ikut tanding. Oh. Tanding pertama di Bukit Tinggi. Juara berapa waktu itu kalau boleh tahu? Juara 2. Wow. Langsung juara 2 dia. 4 bulan latihan langsung ikut tanding dan juara 2. Keren banget ya. Karena mau itu tadi, karena pengen Keinginan. silat itu dari dirinya sendiri. Betul. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita bersama Kayla, ini ada video visualisasi kita lihat Ya. nih seperti apakah Kayla ini dalam memperlihatkan kebolehannya dalam pencaksilat. Ini dia. Kali ini dia. Ladies, perangkat
itu dia. Itu di hati-hati aku ya. takut deket-deket si Kayla. Hati-hati. Cara dia membanting orang mah. Jadi jangan macam-macam sama Langsung Kayla geger ya. otak jadinya. Kalau aku yang dibanting kayak begitu Iya, ya. Tapi pertanyaan yang kan banyak nih ya, aku agak penasaran nih. Kan banyak tuh yang hadir itu adalah atlet-atlet silat wanita, ya. Yang penasaran aku tuh gimana sih kalau laki-laki untuk mendekatkan diri kepada atlet perempuan ini gitu? Apakah ada ketakutan atau gimana Tapi gitu? jangan kita tanya si Kayla ya, masih Dia masih kelas sekolah, SMA iya, ya. betul, Tapi betul. kan sebelumnya sudah kita tanyakan Oh, iya, kan. iya, iya. Tapi katanya cariin Kak gitu. Malah dia juga gitu ya. Oke, Kayla, itu beberapa video sudah kita saksikan tadi, itu di mana? Itu di Bukit Tinggi. Oh, yang kamu ceritain tadi. Oh enggak ya? Beda. Beda. Ini baru bulan kemarin. Oh, itu Oktober. Iya. Ya, itu lombanya apa? Itu ajang Open dan Tuangku Internasional. internasional. Internasional, ya. Itu saingannya banyak. Mm-mm. Internasional juga atau bagaimana? Iya. Oh iya, dari mana saja? Satu negara kemarin hadir dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Oke, Indonesia dan Malaysia ya. Oke. Kalau tadi itu teman kamu yang fighting itu dari mana? Indonesia atau? Indonesia kayaknya. Indonesia. Oh, kayaknya ya. kamu nggak sempat kenalan sebelumnya. Iya, Oh, nggak tahu oke. juga. Nah, dapat juara kemarin itu Iya Kak, alhamdulillah. juara berapa? Juara 1. Wow, keren. Sayang sekali medalinya nggak dibawa ya. Iya. Juara 1. Berarti kamu berapa kali tanding itu sampai kamu dinyatakan juara 1? 5 kali. Berarti Lima 5 kali babak ya? lawannya. Iya. Oke, dari mana aja tahu daerahnya nggak lawannya? Nggak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya juara 1 gitu ya, apa sih persiapan kamu waktu itu sebelum perlombaan? Kita fokusnya ke perlombaan terakhir dulu yang kamu juara 1. Persiapannya gimana waktu itu? Ini waktu Persiapan latihan yang ini, yang di Bukit Tinggi tadi, yang internasional tadi. Iya, latihan setiap hari, nggak ada libur-liburnya. Latihan setiap hari. Iya. Nggak Oke. ada libur-liburnya. Nggak. Belajarnya gimana? Kan sekolah kan pulangnya jam 4. Jam 4 tuh ke rumah, ganti baju, langsung pergi latihan. Pulang malam, besoknya gitu lagi, gitu lagi, gitu Ya lagi. Allah, terus kamu nggak capek? Kalau capek sih ya Kak, namanya kan juga mimpi gitu kan. Oke. Kalau mimpi itu biasanya menyenangkan, kita tinggal tidur mimpi, oh senang banget gitu Ini ya. mimpinya tuh keinginan untuk masa depan, Pak Taufik. Oh baik, iya, uh-uh. masa depan ya. Masa depan Masa gitu depan ya. yang harus diperjuangkan ya. Kena lagi. Oke. Nah, Kayla, berarti satu hari itu lama kamu latihan itu berapa durasinya? 4 jam. Oh, 4 jam? Soalnya kan dari jam 4 sampai habis Isya. Wow, lama ya. Kemudian kapan lagi ngerjain PR-nya? Pagi, Pak. Dia ketawa. Gaya sekolah dulu. Atau udah ada teman yang langsung kerjain PR gue Iya, dong gitu. Enggak. Teman kan juga ngerti gitu kan Kak. Kadang kayak nanya, udah siap belum tugas yang kemarin? Aku udah nih, boleh Aduh, lihat. temannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Gurunya nonton nggak? Nggak tahu. Tapi tahu Nggak ya apa-apa, yang hari penting ini. prestasinya ada Tapi gitu ya. prestasinya ada gitu, nggak apa-apa. Nah, Kayla, berarti Kayla ini sudah banyak banget dong prestasi-prestasinya dari dulu ya, dari kelas 6 SD. Alhamdulillah. Udah banyak ininya piala-piala di rumah? Alhamdulillah. Udah sempat dihitung nggak? Udah. Berapa jumlahnya dari kelas 6 SD itu sampai sekarang? Medali kalau nggak salah 20 lebih. Wow, 20 lebih. Iya. Selain itu ada Aku kan kadang juga ada main fun futsal tuh Kak. futsal juga. Iya, main fun kayak kalau sehari Sabtu kan biasanya libur latihan. Kadang aku main seru-seruan. Tapi emang kamu tuh pencinta olahraga ya? Iya. Suka banget olahraga kayaknya ya? Iya. Iya, oke, baik. Udah 20-an katanya medalinya dari kelas 6 SD sampai sekarang. Berarti artinya masih 3 tahunan ya? 4. 4 ya, 4 tahunan loh dia udah 20 medali. Iya, dari orang tuanya yang mungkin di awal tidak mensupport gitu, Betul. agak sedikit ragu, tapi akhirnya hari ini bangga melihat Kayla dengan segudang prestasinya. Iya, Apa sih tanggapan orang iya. tua sampai sekarang itu, Kayla? Ya, alhamdulillah ngedukung Kak. Kayak misalnya kalau mau beli peralatan untuk latihan dibolehin gitu. Soalnya kan apa namanya? Udah ada hasilnya juga gitu. Kalau misalnya nggak ada hasil pasti orang tua juga nggak mau kan. Iya, betul. Berarti supportnya sekarang itu ngebolehin ya, apa itu peralatan-peralatan untuk ini gitu. Emang peralatan apa sih yang dibutuhkan, Kayla? Kalau misalnya kita mau latihan silat itu kan palingan baju, kemudian sepatu, jilbab, gitu kan ya? Ada yang lain mungkin? Enggak. Makanan sehat mungkin Pak. Oh, Iya kan. asupan gizinya Asupan gizinya harus gitu ya. dilihat ya.
Enggak juga. Hah? Nggak ada misalnya pantangan makannya harus kalau misalnya mau bertanding nih ada makanan yang dilihat nggak boleh dimakan gitu. Ada kan? Ada. Apa? Kalau misalnya mau tanding kan, kita tuh nggak boleh minum es, nggak boleh makan mie gitu. Itu makanan kesukaan Pak Taufik banget itu. Iya, mie ya, kemudian es, apa lagi? gitu. Apalagi yang nggak boleh? Gorengan? Boleh, cuman jangan terlalu gitu Kak. Oke. Nah, itu selang waktunya nggak boleh makan yang dilarang tadi itu berapa lama sebelum bertanding? Sebulan sebelum bertanding? Dari sebulan sebelum bertanding. Katanya Mbak Ibu 1 jam 2 jam sebelum bertanding. Jadi, itu nggak ada nggak ada nggak ada usahanya kalau sejam 2 jam. Sebulan sebelum bertanding. Malahan sebelumnya kita juga menghadirkan atlet katanya nggak boleh makan yang pedes-pedes, nggak boleh makan cabe katanya gitu. Itu benar kamu? Benar. Itu. Nah, gitu. ini menandakan bahwa memang untuk meraih mimpi itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa. Nah, ya. betul. 1 bulan loh, kita aja mungkin 1 hari susah ya. Susah, tapi demi ini gue harus menang, harus menang. Betul, harus tidak hanya komitmen tapi konsisten ya Vi, gitu loh. Tapi kamu tahan untuk nggak makan yang begitu-begitu? Tahan ya? Memang nggak suka apa bagaimana? Suka. Misalnya kalau udah selesai tanding nih Kak, baru dimakan semuanya lagi gitu. habis tanding langsung ya. Allah, baru dipuas-puasin gitu ya, dihajar ya. Kayak orang lagi puasa Pembalasan gitu ya. dendam gitu. Betul, hajar semuanya ya. Iya. Nah, Tapi ini dia lucu ya, dia kayak agak malu-malu ya tadi tuh gitu. Oke, baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Kayla, kita akan ngopi-ngopi dulu sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Masih dengan tema kita meraih mimpi di bidang silat, dunia persilatan ya. Masih bersama si cantik Tri Kayla Nisa Mirza, ya, seorang atlet silat SMA Negeri 5 Padang yang sudah banyak meraih prestasi di bidang pencak silat tentunya. Benar sekali. Nah, Kayla, biasanya juga kita tanyakan nih ke teman-teman atau adik-adik kita yang hobinya olahraga atau bela diri ini ya, kan latihan gitu ya. Kalau latihan itu kan kita ya gini ya. Gimana? Gini. Nah, pernah nggak sih pas latihan kamu cedera gitu atau kena tendang yang bikin sakit atau apa gitu? Atau sama ini aman-aman aja latihannya? Pernah cedera. Apa apanya? cederanya? Awalnya tangan nih jarinya nih menonjol ke sini. Menonjol maksudnya gimana? Maksudnya tuh Tulangnya itu masuk ke lari dalam. ya? Astagfirullah, serius? Iya, terus bengkak besar gitu. Ya Allah, ya Berarti Allah. tulangnya ini geser ya? Ini Itu- kenapa? Karena iya. kamu terlalu kuat. Kena tendang waktu itu Sama lawan. Berarti Sama tangan teman kamu lagi lagi. kebuka gini? Nggak lagi gini ya? Kebuka akhirnya ini kedorong Iya. ke belakang. Itu rasanya gimana, Kayla? Sakit. Sakit nggak kapok ya waktu itu? Itu kapan tuh kejadiannya? Udah lama. Kan masih kelas berapa sih, kan nggak? Kelas 6 SD, 1, 2, 3. SMP? SMP kelas 7 kayaknya. Oh, kelas 7, 6. Berarti kelas Berarti 1 kelas SMP 1 ya? SMP, Nggak iya. kapok waktu itu, aduh Iya. ini sakit gitu. Artinya kan baru 1 tahun kamu di pencaksilat, terus kamu udah langsung dapat cedera yang sangat luar biasa, pasti sakit banget gitu. Enggak ada kapok. Nggak ada kok, ya. iya, tapi sakit banget. Sakit. Terus penanganannya dipijit aja atau bagaimana? Ada dikasih beras waktu itu sama apa namanya? Oh, pakai tradisional ya, ilmu tradisional. Iya. Oh, tapi kembali seperti biasa aja. Berarti sekarang masih bisa digoyangkan ya? Masih, tapi nyeri-nyerinya masih ada. Oh, masih ada nyerinya. Berapa lama pemulihannya waktu itu? 2 minggu kalau nggak salah. Berarti artinya selama 2 minggu kamu nggak bisa pencaksilat? Bisa? Tetap. Tetap. Ya Allah. Memang itu tadi kekuatannya, mimpinya dia punya mimpi besar untuk menjadi seorang atlet. Iya, memang kalau misalnya memang untuk ada mimpi dan yakin serius itu harus usahain terus gitu ya. Iya. Ibaratnya kayak ya nggak putus asa gitu ya Taufik ya. Iya, betul. Ya nggak putus asa, Lydia ya, berusaha walaupun apapun tantangannya Iya, tetap harus semangat harus ya. semangat. Tujuannya apa gitu ya? Iya, jadi sama kayak atlet yang sebelumnya ya kan. Itu kalau nggak salah cederanya sampai operasi ya. Iya, ada juga yang ininya sobek gitu, dijahit segala macam. Iya, cuma kan kalau yang atlet sebelumnya itu udah dewasa kan yang merasakan. Kalau misalnya Kayla ini masih dikatakan masih anak-anak lah ya, kelas 1 SMP Kelas itu 1 SMP. gitu. Selain itu ada lagi kejadian yang kira-kira begitu menyakitkan gitu. Kaki. Kakinya kenapa, Kaki kenapa? lagi?
Kaki. Ini perut. Oh ya, yang bagian pinggang ini. Oke. pahanya, Pinggul, pinggul. Pinggul. Kenapa? Kayak apa namanya? Kayak lagi peregangan gitu kan. Terus waktu giniin terus berbunyi. Krek gitu ya. Terus Terus nggak bisa lagi lurus gini aja tuh. susah jalan. itu penyebabnya apa? Karena salah kamu peregangannya apa gimana? Kayak salah peregangan. Oke, baik. Mungkin lagi galau kali waktu itu ya. Enggak pernah galau. Oh nggak pernah galau, Berarti kelihatan dari artinya wajahnya memang happy selalu. cedera-cedera yang biasa-biasa ya. Iya Kayla, yang misalnya yang sampai benar-benar mengharuskan kamu berbulan-bulan nggak bisa pencak silat, nggak ada? Enggak. Oh nggak ada. Oke, baik. Nah Kayla, kemudian kan kamu bilang tadi tuh prestasinya udah banyak banget, udah 20-an ya selama 4 tahun ini. betul. Ada nggak yang paling mengesankan sama kamu prestasi yang kamu dapatkan sejauh ini? Ada. Apa? Waktu tanding di UNP. Tanding di UNP. Kenapa Iya. waktu itu Kayla? Gimana cara Kenapa Pak tuh? waktu itu Kayla? Iya. Soalnya kan itu kan seleksi untuk ke Jurnas. Soalnya udah berapa ya? Udah 4 tahun latihan belum pernah ikut ajang nasional gitu kan. Terus tiba-tiba waktu di UNP tuh lolos seleksi ke Jakarta ke Jurnas. Walaupun di Jakarta tuh hasilnya kurang memuaskan. Jadi kayak udah bangga sama diri sendiri. Iya. Waktu jadi kapan gitu ya, itu? Jurnas. Bulan September kemarin kalau nggak Oh salah. masih tahun ini berarti? Iya. Oke, berarti waktu itu banyak saingan yang kamu singkirkan sehingga kamu terpilih ke nasional? Iya. Oke, berarti itu untuk tingkat pelajar juga ya? Sama-sama kelas SMA. Iya. Berat Ada badannya juga- kelas berapa waktu itu? Maksudnya Berat kelas, badannya kelas berapa? Iya, berat badannya kan ada kelasnya ya. Oh, Kelas pertandingannya gitu Bu. Iya. Kirain tadi berat badannya kelas berapa ya? Agak beda pertanyaannya ke. Iya, terus gimana? Itu berat badannya dari 51 sampai 55. Oh 5155. Berarti kalau udah 55,5 udah nggak Nggak bisa bisa. lagi ya? Kemarin tuh sempat over. Kamu? Berat aku 56. Iya. Otomatis kan harus dipres, diturunin Dipres gitu berat kan. badannya ya? Iya. Sempat nggak makan juga 1 minggu. Pusing nggak? Enggak. 1 minggu cuma nurunin 1 kilo. Enggak. Oh, terus? Intinya kayak dalam 1 minggu tuh harus ngejaga berat badan gitu. Oh, artinya kamu nggak makan ini maksudnya gimana? Bukan nggak makan sama sekali kan? Bukan, nggak makan nasi. Cuman kayak ada bebren. Oh iya, oke. Minum itu. Oke. Kemudian? Nah ini kejadiannya pas di UNP itu, yang ke Jurnas itu. Dan ke Jurnas kamu waktu itu belum beruntung. Iya. Iya benar. Sedih nggak waktu itu? Sedih. Sedih. Ada bangganya juga gitu. Oke bangga tadi mungkin kamu bisa mewakili Sumatera Barat dari sekian banyak nih pesilat-pesilat yang kategorinya 50-55 ya kamu Iya, terpilih. iya. Kenapa? Tapi aku menarik lihat Kayla. Kayla tuh bilang sedih nggak? Sedih gitu. Tapi dia sedihnya dengan senyum gitu. Sedih gitu. Jadi Kalau sedih gimana ekspresinya coba? Kalau sedih gimana? Gak bisa ya karena hidup nggak bahagia bisa. terus ya. Nggak bisa. Kita tuh harus bahagia terus ya Kayla ya. Oke. Nah baik. sedihnya karena belum Beruntung. Ya kira-kira kan harus kita evaluasi ya. Maksudnya di kejuaraan ini saya belum berhasil. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan saya? Apa sih yang membuat saya belum beruntung gitu ya? Pernah evaluasi itu? Pernah. Apa yang menyebabkan? Mungkin karena masih ada rasa malas-malas latihan. Oh ada juga rasa malas Ada. latihan. Oke. Kan banyak yang harus dikorbankan. Misalnya kayak waktu bermain. Misalnya teman ajak ini ajak itu kita nggak bisa, kita latihan. Iya. Akhirnya sekali-sekali bolos juga gitu ya? Enggak Oh, pernah. enggak. Emang kayak kalau teman ajak Maaf ya. kalau mau pergi sama aku harus nunggu waktu libur latihan gitu. Oh ya Allah. Oke. Terus? Tadi Itu yang di pertanyaan. Jakarta itu di babak mana kamu yang udah mulai terhenti langkahnya? Dia kan main 3 babak. Babak pertama aku menang poinnya. Babak kedua udah mulai lemah. Babak ketiga fisik udah habis. Oke. Kelelahan berarti waktu itu. Terlalu Atau sibuk. atau dia terlalu menforsin nggak sih di babak pertama atau kedua itu? Iya. Sebenarnya ada strategi khusus nggak sih kalau misalnya untuk pertandingan-pertandingan kayak gini, Kayla? Nggak tahu juga. Oh, Ya nggak tahu pokoknya hajar aja gitu ya. Iya. Banting aja gitu maksudnya. Nggak juga.
Terus? Awal waktu mau main tuh emang udah gugup dari awal. Oke. Oh, jadi gugup ini juga mempengaruhi Iya bagaimana dong. kita di lapangan ya? Nggak di lapangan aja, dimanapun gugup itu mempengaruhi. Kalau kita sudah nggak percaya diri, kan gugup itu membuat kita nggak percaya diri, Fik. Jadi kalau kita nervous kayak begitu, nervous kan gitu. Jadi kita tuh udah nggak percaya diri, rasanya udah nggak gitu. Tapi kenapa bisa gugup waktu itu, kan udah banyak nih pertandingan-pertandingan yang kamu lalui. Apakah ini memang karena pengalaman pertama di nasional atau apa? Ya mungkin karena pengalaman pertama juga, terus baru pertama juga ngelawan orang luar gitu. Biasanya kan orang dalam Sumatera Barat aja. Tapi kan kamu pernah cerita waktu itu kamu yang saingan yang di Malaysia, yang setelah ini ya? Iya. Oke, baik. Nah, pada saat itu kamu gugup, nervous, apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan kegugupan kamu itu sebelum bertanding? Visual, Apa itu? kayak menenangkan diri dulu. Oh, menenangkan diri. Seperti apa cara menenangkan dirinya? Seorang Kayla itu Iya. Apa namanya tuh? tinju mojok. tembok atau apa? Mojok. Mojok, Oke, duduk, kosongkan pikiran. Oke. Gitu. Kakak Nah, kalau Lydia juga bisa tuh. Nanti Lydia bisa mojok di sudut kamar mandi, hidupin showernya gitu ya. Nah, gitu ya, ketawa-ketawa sendiri ya. itu lain lagi, Pak. Itu udah tingkatnya udah luar biasa itu. Oke, berarti seperti itu ya. Kamu kan masing-masing kita tuh beda-beda cara untuk menenangkan diri, pikiran untuk menghilangkan nervous juga. Berarti si Kayla ini dengan cara dia mojok sendiri, menenangkan dan menghilangkan semua masalah-masalah itu, maksudnya bukan menghilangkan, mengkosongkan pikiran maksudnya gitu. Betul. Nah, itu gimana waktu itu orang tua ataupun keluarga-keluarga ataupun bahkan teman-teman kamu yang ngasih support, bahwa kan memang terkadang kita down itu, Lydia ya udah besok-besok nggak ikut lomba lagi gitu ya. Nah, gimana support dari keluarga ataupun teman-teman waktu itu? Supportnya baik, kayak nggak apa-apa gitu kan. Kan masih banyak event-event lainnya. Besok coba lagi gitu. Jangan putus asa karena kalah sekali. Oke. Kan masih banyak pertandingan yang lain. Oke. Betul. Dan kamu buktikan itu akhirnya kemarin ya di Bukit Tinggi nasional, internasional dapat juara. Baik. Nah, Kela, ini Kela tuh tadi kan sempat bercerita juga kalau Kela itu memang anaknya itu hobinya di olahraga. Sempat katanya tadi pernah futsal juga, hobi futsal juga nih. Iya. Nah, Kela, ini Kela itu mimpinya ke depannya pengen ini termasuk salah satu hobi Kela atau memang dijadikan untuk tujuan masa depannya Kela? Ini hobi. Hobi saja. Tadi cita-citanya apa? Aku pengen jadi apa namanya? Kowat. Apa? Kowat Apa itu, Pik? TNI. Oh, tentara wanita. Oh, Kowat, Iya. tentara wanita. Iya. Udah cocok berarti ya. Cocok ya. Tapi tingginya maksudnya ada Ada target. harus nambah tinggi lagi. Oh, masih bisa kan, kamu masih dalam masa pertumbuhan ya? Iya, masih bisa. Sering ini aja loncat-loncat, gantung-gantung gitu. Gantungan harapan gitu ya, gantungan masa depan gitu ya Lydia ya. Bisa tinggi ya. Iya. Gitu. Oke, jadi pengen Kowat dia. Cocok lah ya. Jadi sekarang itu dia mempersiapkan fisiknya, mentalnya gitu. Nah, Kela, tadi kan kalau seandainya kita di pencaksilat ini katanya itu tuh bisa untuk diri kita ya. Apa tadi Fik katanya di Melindungi atau apa? melindungi kalau misalnya ada serangan ini segala macam. Kamu memang terasa kayak begitu. Kamu berani nggak gitu? Berani. Berani. Jadi nggak ada takut-takutnya. Enggak. Pernah pernah diganggu nggak sih? Maksudnya pengalamannya kan dulu juga pernah di atlet yang sebelum kamu juga katanya pernah digangguin sama teman sekolahnya yang cowok gitu. Akhirnya ini, kalau kamu pernah nggak punya pengalaman yang di luar arena pertandingan yang diganggu atau gimana? Enggak. Oh, nggak pernah. Untung lah ya. Untung. Coba kalau pernah misalnya lagi jalan sendiri gitu, cuit-cuit gitu kata orang-orang ya, para pemuda, hop gitu ya, langsung dikeluarkan. Alhamdulillah. Berarti Kayla ini berada selalu di jalan yang lurus berarti ya. Iya benar. Kalau Taufik pernah digangguin? Mengganggu saya. mengganggu. Taufik digangguin langsung lari dia. Oke, ya. Baik. Artinya kalau misalnya tadi saya pengen ke cita-cita Kayla tadi yang menjadi kuat tadi ya. Iya. Nah ini Kuat. ya apa? Oh, kuat itu. Kuat, Pak. Iya kuat ya, apa namanya? Komando wanita angkatan darat, betul kan? Kuat, bukan ku. Iya kuat ya. Nah ini kan hobinya sekarang dan prestasinya juga di silat. Nah Kayla udah pernah cari-cari tahu nggak? Ternyata memang mungkin
dengan prestasi Kayla di silat ini bisa memudahkan Kayla nanti untuk jadi tentara wanita tadi? Ada? Ada. Berarti nanti akan ada kemudahan gitu ya? Oh, seperti apa itu? Misalnya kayak lebih ikut tanding yang ajangnya lebih tinggi gitu. Itu bisa memudahkan untuk lolos itu gitu. Artinya kan kamu Khusus kelas 1 ya. SMA baru sekarang ya? Lolosnya mungkin dari jalur prestasi Iya. gitu ya maksudnya. Kenapa sih Kayla pengen jadi kowat? Kan masih banyak tuh yang lain, misalnya pramugari gitu ya. Terus yang lain-lainnya. Iya. Kan itu kan ibaratnya kerjaannya kan juga cukup berat ya bagi seorang wanita gitu. Kenapa kamu mau jadi kowat? Awalnya aku mau jadi dokter. Awalnya sama kayak Sama kali dia kali tadi dia, ya. ya. Mau jadi dokter. Tapi karena kemampuan otak tuh nggak sampai kan. Kamu jujur kali. Terus, Terus karena semenjak ikut silat juga kan, terus pengen juga lah ubah cita-cita gitu. Soalnya kalau dokter kan akademiknya tinggi. Iya, Aku iya. kalau akademik emang nggak sampai. Iya. kamu orangnya polos banget ya, Kayla. Gak apa-apa. Menurut kamu pelajaran yang paling susah itu pelajaran apa? IPA. IPA. Spesifiknya Matematika. apa? Susah juga. Hah? Susah juga. Matematika yang susah. Padahal gampang loh, hitung-hitungan itu gampang banget. Emang nggak masuk, Kak. Oh, Iya, memang anak itu dia punya polos bener. Jadi setiap anak itu punya ciri khas dan potensi dia masing-masing. Iya. Mungkin ada di bidang akademik, ada yang bidang di olahraga. dia polos banget. Nggak masuk Kak katanya, tapi dia jujur loh. Iya. Aku bangga dengan orang jujur kayak begini. Nah itu dia ya, poin dari olahraga itu juga seperti itu ya Kayla ya, dituntut Sportif. kejujuran gitu ya, sportif tidak Sportif menyembunyikan sesuatu. Kalau suka ya bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak. Itulah. Mampu ya bilang mampu, Betul. nggak mampu bilang nggak mampu gitu. Tapi walaupun si Kayla bilang tadi katanya di bidang akademiknya dia agak kurang mungkin sedikit, bukannya nggak bisa ya Kayla, kurang sedikit. Tapi dia kan di bidang non akademiknya kita bisa terbukti ini dia banyak prestasinya dong gitu. Betul. Jadi kan kita tuh ada otak kiri dan otak kanan. Jadi masing-masing anak-anak itu kan beda-beda. Ada yang kuatnya di mana gitu ya, Betul. Fik ya. Nah kalau ke depan ini mau target kamu mau apa untuk perlombaan bidang silat Ya, ini? kamu mau juara apa gitu, keinginan kamu, impian kamu gitu. Ingin jadi atlet dunia. Wow, ingin jadi atlet dunia. Pengen Iya. bertanding di mana Dunia. harapannya, mimpinya? Di luar negara. Luar negeri ya. Mau mendatangkan negara mana? Belum tahu, soalnya kan kalau tandingan kayak itu kan tempat negaranya itu kan udah ditentukan. Iya, betul. Nah, Kayla, kalau misalnya adik-adik di rumah yang lagi nonton ataupun ada orang tua yang saat ini punya anak yang pengen juga untuk Ya. anaknya pengen Ikut pencaksilat. pencaksilat, kira-kira apa yang dibutuhkan Kayla untuk bisa menjadi seorang Pencaksilat. ya pesilat, Pesilat. gitu, pesilat, kemudian juga jadi juara seperti kamu. Apa sih kuncinya? Ya. Intinya ada di mental aja. Mental, bagaimana mental yang dibutuhkan? Ya misalnya kayak latihan, kalau latihan pasti ada kena marahnya kan. Kalau nggak kuat nerima itu nggak akan bisa gitu. Soalnya ada banyak orang kayak latihan sekali kena marah terus nggak mau latihan lagi gitu. Oke. Kamu pernah juga kena marah? Sering. Nih, cerita dong pengalaman Gimana kamu cerita? latihannya kena marah tuh kayak gimana? Mungkin karena malas-malasan, nampak malas-malasnya gitu. Soalnya kan ekspresi tuh pengaruh pada latihan. Kelihatan ya mana orang yang malas-malasan dan Iya. orang semangat. Nah, misalnya gimana waktu itu kamu lagi ekspresinya lagi malas gitu ya, kemudian ditegur sama pelatihnya. Gimana biasanya pelatih itu negur kamu tuh gimana? Kayak Skor jam gitu. bukan. Bukan. Kamu malas-malas latihan tapi mau jadi juara. Kalau malas-malas mana bisa jadi juara gitu. Kayak gitu. Kenapa kamu malas-malas latihannya? Tapi memang benar malas apa ekspresi wajah kamu aja yang lesu atau gimana? Ekspresi wajah aja yang lesu kayaknya. Tapi tidak semangatnya malas. tetap, Enggak. Terus semangat tetap membara berarti ya. Iya. Ya bilang dong. semangat saya nih Pak. Semangat gitu. nih Pak, Anda mau tanding dengan saya boleh. Iya. Terus kamu jawab gimana? Iya. Apa iya? Enggak malas-malas. Oh nggak malas. Oh kamu langsung semangat lagi gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada juga. Biasanya kalau Kayla latihan itu berapa orang sih anggotanya yang latihan?
Ada 15-an. 15-an. Nah, Kayla kan tadi pengennya jadi atlet dunia ya silat, dan ini tentu mimpi yang luar biasa ya. Butuh yang namanya pengorbanan, latihan yang ekstra gitu ya. Kalau misalnya mau menuju itu, apa persiapan yang Kayla lakukan? Iya, jangan malas latihan. Jangan malas latihan. Jangan malas latihan. Terus apa ya? Jam latihannya mungkin ditambah? Atau gurunya juga diganti-ganti misalnya? Enggak, guru enggak diganti. Ya intinya jangan malas latihan, kayak jangan terpengaruh sama omongan orang gitu. Misalnya kayak tadi kan, kalau misalnya teman ngajak main gitu kan, kan pasti ada yang ngomong kayak, kamu latihan terus, kapan nih mainnya gitu. Nah, ini kan lagi zaman SMA gitu. Kamu gimana sih nggak mau diajak? Kamu nggak mau ya berteman dengan aku? Enggak, aku nggak mau temenan sama kamu gitu. Jawabnya gitu. Enggak, aku jawabnya kalau emang mau main ya nunggu waktu libur latihan. Oke. Kalau nggak mau nunggu ya nggak usah main. Ya Allah, tapi kamu ada nggak sih ngerasa yang kayak waktu masa remaja kamu bersama teman-teman itu terbuang karena ini? Ada banyak. Nggak, kamu ngerasanya kayak gitu? Enggak. Soalnya waktu main sama teman latihan lebih berharga daripada main sama teman luar gitu. Nah, jadi dia mencari teman-teman yang satu kegiatan, se-circle, sejalan gitu. Iya, bener-bener. betul. Jadi akhirnya teman-temannya juga mungkin ada teman-teman yang di satu sekolahan, ada teman-teman yang di satu silat. Gitu. Jadi kamu lebih memilih teman-teman yang mendukung profesi kamu, maksudkan ini ya, gitu, daripada yang hanya nongkrong-nongkrong yang nggak ada hasilnya, gitu kan? Benar, Fik. Kita tuh harus memilih circle-circle yang benar-benar tuh yang baik untuk diri kita, gitu. Harus ya, karena itu akan mempengaruhi juga terhadap diri kita sendiri. Betul sekali. Kayla punya ini nggak? Punya sosok idola nggak di bidang silat? Punya. Siapa itu? Kak Wewe. Siapa itu? Atlet dunia. Atlet dunia, Kak Wewe. Dari mana dia? Aduh, kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kenapa Tapi kayak kamu sering lihat FYP di TikTok. Oke, kenapa kamu mengidolakan dia? Kak Wewe. Kak Wewe Kak itu. Wiwi bukan ya? Bukan. Bukan Kak Wewe. Karena prestasinya. Prestasinya, terus apa prestasinya? Tahu? Juara dunia. Oh, juara dunia. Terus cara dia bermain juga kamu suka? Suka. Gimana dia? Dia tuh main tenang gitu kan. Kayak pokoknya suka lah liatnya gitu. Memang ketenangan kunci kita untuk bisa mengalahkan lawan ya. Karena kalau misalnya kita emosian, pernah juga nggak sih kamu emosi pas lagi bertanding? Enggak. Semuanya tenang-tenang aja. Yang penting fokus ya terhadap apa nih yang mau dikejar gitu ya. Poin-poinnya. Oke, Taufik. Ya. Nah, terakhir ya, karena memang Kayla ini hadir sebagai anak muda yang menginspirasi. Boleh dong disampaikan kalimat-kalimat inspiratifnya untuk adik-adik atau teman-teman Kayla yang ada di rumah, baik itu mungkin berkenaan dengan prestasi ataupun dengan apapun lah itu. Silakan. Kalau menurut aku, intinya berani mencoba aja, karena awal bukanlah akhir. Awal bukanlah akhir. Berani mencoba aja. Iya, kejar mimpi itu ya gitu. Oke, baik. Baik, Kayla, terima kasih banyak Kayla sudah hadir di program Ngopi hari ini. Kamu rajin-rajin belajarnya ya, walaupun kurang-kurang suka banget gitu ya katanya tadi. Mudah-mudahan apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai nantinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi lebih kuat ya. Kuat menjadi kuat. Kuat menjadi kuat. Nah, Taufik dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Besok program Ngopi akan kembali hadir yang pastinya dengan narasumber dan tema menarik lain. Dan terus saksikan program Ngopi yang akan hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 11 sampai pukul 12 hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata, saya Lydia Adria Dedi. Dan saya Taufikur Rahman, mewakili kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.